Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan berdasarkan pengalaman begitu banyak orang yang datang untuk berkonsultasi, terutama masalah rumah tangga. Saya kemudian merenung, mengapa orang yang awalnya dulunya itu sangat saling mencintai, cintanya luar biasa, sampai berani mengambil keputusan untuk mengucapkan janji, membagi hidup, memberi hidup segalanya seumur hidup, saking cintanya. Tetapi kemudian di perjalanan saling membenci, bahkan saling menyakiti, dan kemudian tidak mau lagi mengingat bahwa dulu sudah pernah saling mencintai begitu rupa. Apa yang terjadi sampai seperti itu? Dan ketika saya merenungkan, kemungkinan jawabannya karena tidak memahami arti cinta itu sendiri. Dan kemudian juga tidak tahu bagaimana saya harus mencintai, bagaimana semestinya saya mencintai. Apa sebetulnya cinta? Sulit sekali untuk dimengerti. Mungkin dengan memahami apa yang bukan cinta, pelan-pelan kita mempunyai gambaran tentang cinta. Kalau Anda ditanya, apakah Anda mencintai anak Anda? Pasti jawabannya langsung, oh jelas saya mencintai anak saya. Wah, anak saya, oh sayang sekali saya sama dia. Tapi coba diteliti baik-baik. Kenapa Anda sering marah sama anak Anda? Bahkan sering kadang-kadang ada yang memukul, ada yang menjewer anak Anda. Dan seringkali tidak tahan emosi, tidak sabar kepada anak Anda. Padahal cinta itu tidak berubah. Cinta itu tidak kemudian menyakiti. Lalu itu cinta atau bukan? Jangan-jangan Anda tidak mencintai anak Anda, tetapi mencintai diri Anda sendiri. Karena di situ ada masa depan, di situ ada harapan, tapi itu semua harapan Anda, masa depan Anda. Gambaran Anda tentang anak itu bukan mencintai dia apa adanya. Dan karena itu kemudian Anda marah, Anda khawatir ketika anak Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Katanya, kita itu marah, kita itu sakit hati, kita itu tersinggung terhadap seseorang ketika orang itu tidak bertindak, tidak bersikap seperti yang kita harapkan. Kalau bersikap seperti yang kita harapkan, kita tidak marah. Kalau bersikap seperti yang kita harapkan, kita senang. Dan kalau dia tidak bersikap seperti yang kita harapkan, kita tidak senang. Maaf. Kalau itu orang lain, silahkan, biarin aja itu orang lain. Tapi kalau anak sendiri tidak bisa terima, saya protes. Tapi sebetulnya itu masalah saya, bukan masalah orang itu, bukan masalah orang yang kita cintai. Maka coba teliti kembali, benarkah Anda mencintai anak Anda? Atau itu tindakan egoistik Anda? Menemukan harapan, menemukan sukacita, bayangan yang menggembirakan di dalam diri anak Anda, yang sebetulnya itu adalah tindakan egois Anda sendiri, dan kemudian mengharapkan anak Anda seperti yang Anda harapkan. Ketika tidak terpenuhi, Anda sakit hati, Anda marah, Anda emosi. Karena cinta itu tidak menyakiti. Cinta itu berkorban. Cinta itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Lalu kalau mengatakan, I love you, wo aini, saya mencintaimu, itu cinta atau bukan? Menurut saya bukan.
itu tetap adalah tindakan yang bersumber pada I, saya, wo. Jadi itu tindakan yang berpusat pada ego, pada diri sendiri. Saya mencintaimu, tapi itu adalah saya. Yang penting itu saya. Karena itu ketika saya mencintaimu, maksudnya saya berharap you love me too. Anda mencintai saya juga, kamu mencintai saya juga. Kalau tidak, cinta saya berhenti. Lalu mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Apa daya? Saya mencintai tetapi tidak dicintai. Ayah. Bukan itu. Cinta itu bukan aktivitas atau tindakan yang berpusat pada saya. Tidak. Dan yang sering terjadi, kenapa kemudian berantem adalah saya melakukan segala sesuatu. Saya sudah habis-habisan mencintaimu. Tetapi kamu balasannya seperti itu. Lah itu bukan cinta. Itu jual beli, harganya belum pas. Lalu emosi. Kemungkinan besar adalah yang saya cintai adalah bayangan dia, bukan dirinya. Saya membayangkan dia itu seperti ini, bukan dia yang seperti apa adanya, yang sungguh-sungguh seperti itu realitasnya. Karena itu kalau dia tidak bertindak, tidak bersikap seperti gambaran yang ada di kepala saya menjadi heran, marah, emosi, tidak terima. Sekali lagi itu bukan cinta. Cinta tidak mau mengubah siapa-siapa. Dan kalau saya mencintai, ujung-ujungnya sebetulnya seringkali, please, love me too, love me back, cintai saya juga kembali. Saya melakukan segala sesuatu supaya saya mendapatkan sesuatu. Dan itu bukan cinta. Karena itu ketika awalnya cinta sekali, dan sungguh-sungguh menemukan sukacita, kegembiraan, joyful dalam mencintai itu. Karena cintanya berbalas, kemudian lama-lama hilang cinta itu. Berubah kadang-kadang menjadi tidak peduli, bahkan bisa berubah menjadi tidak suka. Padahal cinta itu tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu cuaca. Karena itu banyak hal yang kemudian keliru. Karena itu orang yang awalnya sangat mencintai bisa berujung saling menyakiti, bahkan saling membenci. Lalu cinta itu apa? Bagaimana harus mencintai? Dari kitab suci 1 Korintus 13 kita mengerti bahwa cinta itu tidak cemburu. Cinta itu tidak menghakimi. Cinta itu menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Cinta itu adalah damai dan sukacita, menerima sepenuhnya. Bagaimana bisa? Cinta pertama-tama adalah Tuhan. God is love. Dan dari cinta Tuhan itu, cinta yang adalah Tuhan mengalir ciptaannya. Karena itu cinta itu bukan di sini, di kepala atau di sini, tetapi di sana. Dan kemudian saya menemukan cinta itu. Maka kalau kita bertemu dengan seorang gadis yang cantik sekali, kemudian sebetulnya saya menemukan cinta. Lalu ego saya itu hancur dan menemukan sukacita yang luar biasa. Dan ketika berpisah, wah ingin ketemu lagi dengan gadis itu. Itu adalah proses fisiologis dalam otak kita. Karena otak kita menemukan sukacita, karena ego kita itu luruh, dissolve. Itu sama seperti berhadapan dengan pemandangan yang indah sekali. Seperti di atas bukit, lalu memandang pemandangan yang jauh, panorama yang sangat indah di bawah sana. Kemudian ada ego yang kemudian menghilang dan ada sukacita yang muncul karena dia bertemu dengan cinta. Maka cinta itu tidak menghakimi, tetapi menerima segala-galanya, terbuka terhadap segala-galanya, percaya dengan segala-galanya,
tidak khawatir dan takut. Dan cinta sebetulnya ditemukan, tidak untuk dipegang, dibawa terus. Karena itu sudah kemudian ada unsur egoisme, egoistik. Maka kita mesti menemukan cinta itu dalam semesta, dalam diri setiap orang, dalam diri alam semesta, dalam diri binatang, dalam diri segala ciptaan, dalam diri Tuhan. Maka mencintai itu berarti mencintai segala sesuatu. Mencintai semua orang. Karena cinta itu tidak mengeksklusikan satu atau dua orang. Cinta itu tidak egois. Cinta itu tidak milih-milih. Seperti matahari yang terbit menyinari semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Dan itulah cinta yang sebenarnya. Maka cinta itu ada di sana. Di dalam diri Tuhan, di dalam lubuk hati kita yang terdalam, bukan di pikiran. Maka kita bisa mencintai ketika ego kita tidak ada. Ketika saya hilang, saya hilang, saya hilang. Karena saya, adalah ide saja. Saya itu ide yang bertumbuh sejak kecil. Oh, saya ini anak, oh saya ini laki-laki, oh saya ini baik, oh saya ini tidak baik, oh saya ini kadang-kadang nakal. Itu hanya ide saja. Saya yang sebenarnya adalah sebuah kesadaran penuh, utuh, bahagia, tidak membutuhkan apa-apa. Bisa menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menghargai segala sesuatu, bahagia menanggung segala sesuatu. Karena saya adalah sebuah kesadaran yang tak terbatas. Maka cinta adalah menyadari bahwa diri saya ini kesadaran, kelegaan yang terbuka penuh, menerima apa saja, mensyukuri apa saja, menghargai siapa saja, dan percaya segala sesuatu. Dan itulah miracle mindset. Kalau bisa menyadari bahwa saya, ego itu adalah ide, yang real sebetulnya adalah kesadaran yang tanpa batas, kelegaan yang bisa menerima siapa saja, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, terbuka terhadap segala sesuatu, dan bahagia terhadap segala sesuatu, cukup dengan segala yang terjadi. Pada saat itu saya menemukan cinta. Dan kemudian saya sadar, I am love. Dan karena itu saya tetap mencintai, karena saya adalah cinta. Karena saya pertama-tama sudah lebih dahulu dicintai oleh Sang Cinta. Sehingga saya bersatu dengan Sang Ilahi yang adalah cinta. Dan karena itu kita bertemu dengan cinta, sepenuhnya cinta, dan bisa mencintai tanpa mengharapkan segala sesuatu. Saya menemukan cinta itu. Cinta kemudian menjadi natural state of my being. Akulah cinta. Dan karena itu tetap tidak berubah. Apapun yang terjadi, I love you. Tuhan memberkati.